warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Bumulo, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Gorontalo. Hari ini dalam rangka tugas modul 3.1, yakni pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, saya akan mewawancarai Ibu Sawabi Ika Ismail SPD sebagai Kepala Sekolah SDN 7 Limpoto. Kalau saya sudah mengganggu aktivitas Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan kepada saya dalam melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6. Adapun wawancara ini buat memenuhi tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, Bu. Begini, Bu, terkait pengambilan keputusan Ibu selaku Kepala SDN 7 Limpoto, tentunya Ibu sering mengambil sebuah keputusan. Pada intinya, saya ingin belajar pada Ibu tentang bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Baik, Bu. Kalau dibantu menjawab ya. Memang sebagai seorang pemimpin itu namanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu diharapkan pada suatu permasalahan, Nah, dalam kasus tersebut satu permasalahan, apabila kita akan mengambil keputusan, akan dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut. Permasalahan benar dan benar, kemudian yang berikut permasalahan benar dan salah. Dan sebagai pemimpin kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Situasi yang terjadi ketika kita harus memilih ya di antara dua pilihan yang secara moral dinilai benar tapi bertentangan, dapat kita kategorikan dilema etika. Sedangkan jika dalam situasi tersebut kita harus memilih antara benar atau salah, maka hal tersebut dikategorikan sebagai bujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagi seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan apakah di dalam permasalahan itu mengandung unsur kebaikan atau tidak. Jika itu mengandung suatu kebaikan, maka kita harus berhati-hati dan teliti. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu akan berakibat fatal. Jadi sebelum memutuskan suatu permasalahan, haruslah kita berhati-hati dan teliti. Nah, memutuskan satu permasalahan tersebut ada beberapa yang perlu diperhatikan. Antara lain, memutuskan permasalahan yang melibatkan orang banyak, misalnya istilahnya in the basic thinking. Kemudian ada pula yang harus diperhatikan, yaitu memutuskan sesuatu dengan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan memilih kita. Jadi kita berpikir berbasis rasa peduli. Kalau yang pertama itu adalah berpikir hasil akhir, dan kalau yang kedua adalah rasa peduli. Dan yang terakhir yang saya laksanakan itu, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dalam diri dan atau berpikir berbasis peraturan. Jadi dalam mengambil keputusan,
kita tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang ada sesuai dengan ketentuan, sehingga sama-sama kita senang serta tidak dirugikan. Jadi intinya kita harus berhati-hati ya Bu. Iya, seperti itu. Karena jangan sampai keputusan yang kita ambil itu akan merugikan orang lain. Nah, kemudian kita lanjut pada pertanyaan ketiga ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini apabila ada permasalahan, maka yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus mengidentifikasi dan menyaring permasalahan tersebut, apa berhubungan dengan etika, sopan santun atau norma sosial. Kemudian menentukan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya melibatkan guru, murid, atau wali murid. Kemudian langkah berikutnya adalah mengumpulkan bukti atau fakta yang relevan pada kasus yang dihadapi. Lalu pengujian benar lawan atau salah dan pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian pengujian menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis hasil peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Lalu memunculkan gagasan baru yang sangat aktif. Di saat saya bingung, tapi bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi kita berupaya memunculkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat dan kreatif. Setelah itu kita akhiri permasalahan, dan yang terakhir melihat keputusan yang dan realistis. Wah, bagus sekali langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi. Yang berikutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau itu sih hal-hal yang saya ambil dalam memutuskan suatu kasus itu, dalam kasus dilema etika, pertama saya melangkah segera mungkin mengumpulkan guru-guru. Kemudian saya menyampaikan permasalahan secara rinci, lalu melihat ketentuan norma atau regulasi yang berlaku saat ini. Selanjutnya, merekap manfaat dari suatu kebaikan, dan yang terakhir adalah segera saya mengambil keputusan. Oh, begitu ya Bu. Pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang merupakan tantangan saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, yakni dalam dilema etika. Seperti ketika harus memutuskan kasus yang berkaitan dengan diri pribadi dan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu kepala sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau seperti pertanyaan itu, barangkali saya bisa menjawab. Dalam melakukan tugas sehari-hari pasti akan muncul kasus atau permasalahan di sekolah, ya. Nah, kasus tersebut harus segera diselesaikan hari itu juga, tetapi menggunakan segala prioritas, sebab hal itu
demi kenyamanan warga semua. Apabila kasus itu ditunda penyelesaiannya, maka akan menimbulkan permasalahan lagi nantinya pada hari-hari berikutnya. Oh, berarti jadi pembelajaran kalau ada kasus yang terjadi, kita harus segera menyelesaikannya saat itu juga, Ya, Bu? langsung supaya tidak akan menimbulkan lagi permasalahan yang baru yang menimbulkan ketidaknyamanan dari orang lain. Nah, pertanyaan yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau pertanyaan ini jawaban saya mungkin ya sederhana mungkin, yaitu karena seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini adalah tentu saja ada faktor yang mempermudah, membantu dalam memutuskan suatu kasus, yaitu kasus dilema etika adalah faktor yang mempermudah atau membantu dalam guru dan tenaga pendidikan yang bekerja sangat baik sesuai dengan tupoksinya, memiliki rasa kebersamaan dan juga kekeluargaan yang baik di sekolah. Nah, itu sangat penting. Jadi selama ini sangat kondusif di sekolah ini ya, Bu? Ya, alhamdulillah sih selama ini tidak ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, langsung saya menangani dalam suasana kekeluargaan. Jadi alhamdulillah setelah itu tidak ada permasalahan yang mengganggu kebenaran. Nah, ya, Bu, kami akan terapkan langkah-langkah yang Ibu ambil, misalnya dalam mengambil keputusan seperti apa yang Ibu jelaskan tadi. Ya, tidak boleh kita kalau ada permasalahan langsung marah-marah Ya. sama orang yang menimbulkan permasalahan itu, malah itu akan menimbulkan lagi permasalahan. Oh iya. Kita harus rangkul dia dan kita bicara secara kotoran dari hati ke hati. Nah, pertanyaan Seperti yang saya sudah lakukan dengan iya, Bu. teman kita Iya, kan? iya. Saya sudah tahu, Bu. Alhamdulillah saya sudah lihat cara Ibu bagaimana mengambil keputusan dalam menangani sebuah kasus. Ya. Gimana Ibu netral? Ya, dan kita tidak boleh memihak, ya. Ya. Pastikan kita berada di tengah dan tidak memihak siapapun. Ya. Dan kita harus memastikan bahwa orang yang kita ajak bicara atau yang kita adakan pembinaan itu, bagaimana caranya supaya dia tidak akan tersinggung dengan perkataan-perkataan itu. Jadi kita harus atur sedemikian rupa kata-kata itu supaya tidak menimbulkan banyak ketersinggungan. Ya, jadi kecil hati. Ya, yang ada kalau dia salah, dia akan menyadari kesalahannya dan dia ikhlas meminta maaf. Nah, sangat bagus sekali ya. Pertanyaan yang terakhir ini, Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Alhamdulillah, pembelajaran yang dapat saya ambil adalah manusia itu pasti tidak akan lepas dari segala permasalahan. Nah, kasus itu harus segera diselesaikan seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa menunda suatu permasalahan itu tidak baik. Jika menghadapi suatu kasus, baik permasalahan siswa atau guru, harus segera diselesaikan. Kalau perlu, mengambilkan murid atau saya untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Kemudian dalam pengambilan keputusan adalah yang penting keputusan itu bisa bermanfaat
dan betul isinya. Oh begitu ya Bu. Saya sangat senang sekali nih Bu. Ternyata pembicaraan kita sangat bagus ya Bu wawancara ini, karena tadi saya bisa belajar bagaimana mengambil keputusan dalam kasus dilema. Ternyata Ibu luar biasa sekali memberikan jawaban-jawaban atau masukan kepada saya, sehingga itu menjadi pembelajaran buat saya ke depan. Ya. Terima kasih Bu atas jawaban Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kepada saya. Dan tadi saya katakan saya merasa puas sekali Bu, karena apa yang telah menjadi dilema saya atau yang saya pikirkan akhirnya sudah terpecahkan, di mana saya bisa langsung wawancara dengan Ibu, dan di situ saya sudah menemukan jalan Solusinya ya, sama-sama kita kalau ada permasalahan dalam kelas tidak perlu canggung dan segala Bu mengungkapkan kepada saya ya. Selama kita masih bergandengan tangan bersama, insya Allah tidak akan terjadi permasalahan di hidup. Insya Allah. Nah, kalau begitu saya mau terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Ibu kalau saya sudah mengganggu aktivitas Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya dalam melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Adapun wawancara ini buat memenuhi tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas Bu Risna ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga jawaban yang saya berikan ini bisa membantu. Begini Bu, terkait pengambilan keputusan Ibu selaku Kepala SD Muhammadiyah 4 Limboto pasti sering mengambil keputusan. Pada intinya, saya ingin belajar pada Ibu tentang bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oh iya, begini. Dari pengalaman saya bekerja selama memimpin sekolah ini, SD Muhammadiyah 4 Limboto, dilema etika dalam pengambilan keputusan itu adalah merupakan hal yang berat dan itu pasti akan kita hadapi ya dari waktu ke waktu. Jadi menurut saya dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan. Jadi dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Ya, jadi ini bisa dikatakan benar dan benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika kita harus membuat keputusan benar dan salah. Itu perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, ketika saya mengambil sebuah keputusan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini yang maksudnya nilai kebajikan mendasar yang sering bertentangan ya, seperti kebenaran, kebebasan, persatuan, kasih sayang, toleransi, dan sebagainya. Maka disitulah saya harus melihat bagaimana keputusan yang saya ambil ini sudah bisa diterima oleh pihak yang menunggu keputusan yang saya ambil. Misalnya begini, misalnya dalam supervisi kelas, misalnya ada guru yang perangkat pembelajarannya belum lengkap, sedangkan time limit sudah ditentukan.
Nah, disinilah saya harus mengambil keputusan apakah membiarkan guru itu bekerja sendiri mengejar waktu atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu didiskusikan bersama agar si guru bisa selesai dan bersama-sama ikut dalam supervisi yang akan dilaksanakan bersama-sama. Dan disinilah pengambilan keputusan saya sebagai seorang pemimpin itu bisa melihat paradigma atau model keputusan yang saya ambil itu seperti apa dari kasus tersebut. Jadi apakah itu situasinya individu melawan banyak orang atau di sini individu lawan masyarakat. Jadi di sini kasusnya di sekolah, jadi satu orang guru melawan banyak guru karena guru yang lainnya itu sudah selesai misalnya. Jadi di sini individual versus community. Maksudnya apa yang benar untuk satu orang dan apa yang benar untuk orang lain. Misalnya yang satu orang belum siap dengan tugasnya, tapi yang lain sudah siap. Maka apakah pilihan yang benar yang harus saya buat? Nah, jadi di sini saya berprinsip bahwa inilah keputusan yang bagaimana cara saya mengambil keputusan itu. Apakah tidak merugikan seseorang untuk orang lain atau bisa bermanfaat untuk keduanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini adalah yang pertama, adanya keterbukaan ya dengan guru dan sebaliknya. Saya dengan guru, guru juga dengan saya. Kemudian guru saya anggap sebagai teman, tidak ada rasa segan atau tidak ada rasa takut kepada saya. Jadi saya berusaha bagaimana guru itu bisa terbuka kepada saya dan saya juga bisa terbuka kepada mereka. Kemudian pengambilan keputusan itu saya ambil sesegera mungkin ya, dengan melihat kasusnya seperti apa, jika bisa diselesaikan dan diputuskan saat itu juga saya akan menyelesaikannya. Kemudian merekap beberapa kebaikan, jadi keputusan yang saya ambil itu kira-kira kebaikannya seperti apa. Kemudian melihat regulasinya, aturannya. Misalnya saya mengambil keputusan tersebut, apakah aturannya seperti ini, apakah boleh atau bagaimana. Kemudian keputusan yang saya ambil bermanfaat bagi yang bersangkutan, tidak hanya bagi diri saya, tetapi bagi yang bersangkutan juga, tetap bagi sekolah dan juga bagi siswa. Pertanyaan yang keempat, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah yang pertama ya, mungkin saya harus mengidentifikasi ya kasusnya, apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya atau tidak. Kemudian setelah itu saya harus setelah mengetahui nilai-nilai apa yang bertentangan di dalamnya, saya melihat siapa yang bisa terlibat dalam situasi ini dan siapa yang berada dalam situasi ini sehingga kita bisa merasa terpanggil untuk menyelesaikannya. Kemudian mengumpulkan fakta atau data-data yang jelas dan yang pasti, karena sebuah kasus pada dilema etika ini harus memiliki fakta yang real ya, jangan hanya teori, tetapi harus ada fakta dan data yang real. Maka kita tidak bisa hanya bersifat teori. Oke. Kemudian berikutnya mengenai apa kasus yang dihadapi itu benar atau salah, yang bisa dicermati dengan uji ilegal jika menyangkut hukum atau uji regulasi atau standar profesional. Kemudian langkah yang kelima yaitu saya harus membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, saya mengambil pelajaran dari keputusan itu dengan cara merefleksi keputusan yang saya ambil untuk menjadi acuan pada kasus berikutnya. Jadi melihat apakah keputusan yang saya ambil sekarang ini
bisa dipakai untuk kasus-kasus yang berikutnya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tantangan pada pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, bagaimana saya meyakinkan semua warga tentang keputusan yang saya ambil. Jadi bagaimana warga bisa memahami keputusan dan pertimbangan yang saya ambil. Jadi itu yang menjadi tantangan, karena meyakinkan warga sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah menyangkut keputusan yang saya ambil itu biasanya sulit ya, karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ada yang sulit menangkap apa yang saya maksud, atau mereka sulit menerima. Nah, itu yang menjadi tantangan buat saya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau membantu dalam pengambilan keputusan ini pada kasus dilema etika. Di sini saya berharap itu bahwa semua warga sekolah atau semua guru yang ada di sekolah saya itu semuanya solid ya dalam lingkungan sekolah. Jadi itu merupakan faktor yang utama. Jadi kalau solid atau mereka saling kompak lah begitu, itu adalah faktor yang sangat mempermudah. Kemudian apabila ada keputusan atau ada kasus yang harus membutuhkan keputusan saya, itu saya sesegera mungkin bertindak bila dibutuhkan. Dalam hal ini saya melihat dulu apakah kasusnya itu seperti apa, apakah harus segera ditindaki. Nah, itu harus segera ditindaki. Kemudian faktor berikutnya itu cepat menangkap ya apa yang saya maksud dan tujuan apa yang akan kita capai dari pemecahan masalah atau sebuah kasus. Jadi mereka cepat menangkap. Kemudian adanya keterbukaan antara saya dan guru-guru dan saya. Kemudian yang berikut adalah fakta dan data-data yang saya butuhkan tersedia dan nyata ya, real. Pertanyaan yang ketujuh, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Dalam hal yang telah disampaikan tadi, yang saya sudah sampaikan tadi ya, pembelajaran dan pengalaman mengambil keputusan dilema etika yang saya dapatkan adalah yang pertama, sebelum memutuskan sesuatu selalu mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari keputusan yang saya ambil. Jadi tidak merugikan orang lain dan selalu memikirkan risiko paling kecil. Kemudian yang kedua, selalu mengidentifikasi fakta-fakta sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, jangan menghindari kasus. Jadi kalau ada kasus, hadapi dan selesaikan. Kalau bisa di saat itu selesaikan saat itu. Karena apabila ditunda itu akan menumpuk. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan terdapat perasaan yang atau karsa yang tidak terlepas dari perilaku manusia. Jadi karsa inilah yang berhubungan dengan itu nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Jadi dalam pengambilan satu keputusan yang mengandung unsur dilema etika, seperti misalnya melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri kita, ini biasanya kita mengharapkan ya apa yang kita lakukan itu
kita mengharapkan orang lain juga akan melakukannya hal yang sama kepada kita. Jadi di sini ada mungkin pernah dengar ada kata bagaimana seandainya kita berada di posisi itu. Nah, disitulah kita biasa mengambil satu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu, atau pertanyaan yang ke-8. Dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, terima kasih. Dalam hal yang telah disampaikan tadi, yang saya sudah sampaikan tadi ya, pembelajaran dan pengalaman mengambil keputusan dilema etika yang saya dapatkan adalah yang pertama, sebelum memutuskan sesuatu, selalu mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari keputusan yang saya ambil. Jadi, tidak merugikan orang lain dan selalu memikirkan resiko paling kecil. Kemudian yang kedua, selalu mengidentifikasi fakta-fakta sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, jangan menghindari kasus. Jadi kalau ada kasus, hadapi dan selesaikan. Kalau bisa di saat itu selesaikan saat itu. Karena apabila ditunda itu akan menumpuk. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan terdapat perasaan yang atau karsa yang tidak terlepas dari perilaku manusia. Jadi karsa inilah yang berhubungan dengan itu nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Jadi dalam pengambilan satu keputusan yang mengandung unsur dilema etika, seperti misalnya melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri kita, ini biasanya kita mengharapkan ya, apa yang kita lakukan itu, kita mengharapkan orang lain juga akan melakukannya hal yang sama kepada kita. Jadi di sini ada mungkin pernah dengar ada kata bagaimana seandainya kita berada di posisi itu. Nah, disitulah kita biasa mengambil satu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu Kepala Sekolah berikan kepada saya. Terus terang ya Bu, saya merasa sangat puas sekali dengan jawaban yang Ibu berikan. Meskipun saya melakukan wawancara dengan Ibu hanya melalui rekaman suara ya atau audio, tetapi saya merasa sangat puas sekali, dan apa yang Ibu jawab, apa untuk Ibu jelaskan kepada saya tentang pengambilan keputusan secara bijak tentang dilema etika, insya Allah akan saya terapkan di dalam kelas nanti atau di sekolah. Karena Ibu, jujur saya setelah Ibu terpilih menjadi guru penggerak yang lulus angkatan 2, saya termotivasi dengan Ibu, dan sewaktu saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 6, Ibu adalah salah satu orang yang paling terdekat yang sering saya tanyai apabila saya mengalami kendala di lapangan ataupun kendala dalam pengisian essay. Dan dari sikap Ibu ketika mengambil tindakan atau keputusan, baik itu siswa maupun rekan-rekan kerja Ibu atau teman-teman guru Ibu, saya sangat salut ya Bu, karena Ibu bisa mengambil keputusan dengan bijak dan langsung menyelesaikan saat itu juga, sehingga siswa atau teman-teman atau guru-guru jadi puas dan tidak ada yang tersimpan di dalam hati atau merasa sakit hati. Kalau begitu Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf Bu apabila kalau telah mengganggu waktu Ibu. Saya mohon izin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artlist.io.
Music licensing reimagined.